Mohon perhatiannya, seminar IPA 2021 akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat selalu. Sebelum dimulainya seminar IPA tahun 2021, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai acara, saya sebagai moderator akan membacakan sedikit peraturan dalam seminar IPA 2021 ini. Yang pertama, dalam mengajukan pertanyaan, dimohon untuk melakukan raise hand atau komen di kolom chat terlebih dahulu. Kemudian akan dipersilahkan dari moderator untuk menjawab pertanyaan. Baik, selanjutnya adakah pertanyaan? Tidak. Untuk memulai seminar IPA 2021 akan dimulai dari absen pertama terlebih dahulu, yaitu Saudara Kafid Bustomi. Untuk Saudara Kafid Bustomi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan gagasan konseptual yang berjudul Penerapan Pembelajaran IPA berbasis STEM PCPL, Perbantuan Google Classroom untuk meningkatkan keterampilan kolaborasi siswa di era abad ke-21. Next. Pendahuluan. Nah, masalah yang pertama yaitu pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Namun, kita juga dihadapkan oleh perkembangan era abad ke-21. Hal ini menyebabkan menurunnya keterampilan kolaborasi siswa, di mana keterampilan itu merupakan salah satu dari keterampilan 4C yang wajib dimiliki oleh seseorang untuk menghadapi era abad ke-21. Untuk menutupi masalah tersebut, maka digunakan model pembelajaran IPA berbasis STEM PCPL. Menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan keterampilan kolaborasi siswa tersebut. Karena salah satu permasalahan pembelajaran daring yaitu di mana guru tidak bisa mengamati secara langsung, maka digunakan sebuah media atau alat untuk membantu dan menutupi permasalahan tersebut. Digunakanlah Google Classroom sebagai media pembelajaran sekaligus sebagai alat yang digunakan oleh guru untuk memonitor keterampilan kolaborasi siswa sehingga dapat dipastikan keterampilan tersebut mengalami peningkatan. Nah, oleh karena itu, saya bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran IPA berbasis STEM PCPL untuk meningkatkan keterampilan kolaborasi siswa berbantuan Google Classroom. Next. Ini subbab selanjutnya yaitu model pembelajaran IPA berbasis STEM PCPL untuk meningkatkan collaboration skill. Keterampilan kolaborasi sendiri atau collaboration skill yaitu keterampilan bekerja sama, saling bersinergi, beradaptasi dalam berbagi peran dan bertanggung jawab, serta menghormati perbedaan. Dalam berkolaborasi akan terjadi saling menutupi kelemahan yang satu oleh yang lain sehingga pekerjaan atau proyek atau permasalahan dapat terselesaikan dengan baik. Itu merupakan pendapat dari Aryanya 2019. Nah, untuk membentuk keterampilan kolaborasi dapat dilakukan melalui pembelajaran IPA berbasis STEM PCPL, salah satunya, yaitu pada materi sel hewan dan tumbuhan. Peserta didik bersama kelompoknya disuruh membuat proyek alat peraga sel hewan dan tumbuhan yang memanfaatkan bahan bekas. Model pembelajaran ini mengharuskan peserta didik untuk bekerjasama dan berinteraksi dengan peserta didik yang lain, di mana dengan keadaan tersebut, keterampilan kolaborasi antar peserta didik pastinya akan terlaksana, dan itu akan meningkat. Nah, untuk indikator tercapainya keterampilan kolaborasi,
Saya mengambil menurut Robbins et al. 2019 yang terdiri dari 15 indikator. Yang pertama yaitu bekerja secara produktif bersama teman sekelompok. Kedua, berpartisipasi dalam dan berkontribusi secara aktif. Tiga, seimbang dalam mendengar dan berbicara, menjadi yang utama dan menjadi pengikut dalam kelompok. Empat, menunjukkan fleksibilitas dan berkompromi. Lima, bekerja secara kolega dengan berbagai tipe orang. 6. Menghormati ide-ide orang lain. 7. Menunjukkan keterampilan pengambilan suatu pandangan atau perspektif. 8. Menghargai kontribusi masing-masing anggota kelompok. 9. Menyocokkan tugas dan pekerjaan berdasarkan kekuatan dan kemampuan individu anggota kelompok. 10. Bekerja dengan orang lain untuk membuat keputusan yang mencakup pandangan beberapa individu. 11. Berpartisipasi secara hormat dalam diskusi, debat, dan perbedaan pendapat. 12. Berkomitmen untuk mendahulukan tujuan kelompok. 13. Mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan kelompok yang lebih besar. 14. Bekerjasama untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan ide-ide produk baru. Dan yang terakhir yaitu bertanggung jawab bersama untuk menyelesaikan pekerjaan. Indikator ini saya pilih karena ini merupakan indikator yang terbaru karena masih tahun 2019. Saya menemukan yang terbaru ini. Next. Nah, untuk mendukung gagasan konseptual ini, ada beberapa penelitian yang mendukung, seperti penelitian yang dilakukan oleh Nuzalifa 2021 yang menunjukkan bahwa ketika kegiatan belajar-pembelajaran berlangsung, beberapa mahasiswa tidak ikut terlibat dan tidak berkontribusi dengan aktif dalam diskusi kelompok. Kurangnya tingkat kerjasama, tanggung jawab terhadap tugas, jika menghormati dan menghargai pendapat teman saat kegiatan diskusi maupun presentasi menjadi pembelajaran kurang efektif. Penelitian itu dilakukan pada mahasiswa sistematika makhluk hidup di Universitas Malang. Selanjutnya yaitu PERS 2011 menjelaskan bahwa pembelajaran menggunakan pendekatan STEM merupakan integrasi dari pembelajaran sains, teknologi, teknik, dan matematika yang merupakan salah satu pendekatan yang disarankan untuk membantu kesuksesan keterampilan abad ke-21, di mana collaboration skill atau keterampilan kolaborasi merupakan salah satu dari keterampilan abad ke-21 atau keterampilan 4C. Selanjutnya yaitu hasil penelitian Mukminah dan Arifin 2019 yang menunjukkan penerapan pembelajaran berbasis STEM dapat meningkatkan keterampilan abad ke-21, terutama pada keterampilan kolaborasi dengan sangat baik. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan penelitian Hollis dan Yulianti membuktikan bahwa pembelajaran fisika berbasis STEM dapat meningkatkan keterampilan kolaborasi siswa lebih optimal. Dalam penelitiannya ada 3 indikator yang dikembangkan, yaitu bekerja efektif dan penuh rasa hormat dalam kegiatan kelompok, berkontribusi dalam membuat keputusan untuk tujuan bersama, dan bertanggung jawab dalam kelompok. Next. Nah, untuk subbab terakhir yaitu LMS Google Classroom sebagai media pembelajaran untuk membantu guru dalam pelajaran IPA berbasis STEM PJBL. Dalam pembelajaran daring tentunya ada beberapa dampak positif maupun dampak negatif. Menurut Zakaria dan Hamid, dampak negatif dari pembelajaran secara daring atau online yaitu kegiatan belajar mengajar yang tidak sama efektifnya dengan pembelajaran tatap muka. Guru memiliki tugas sebagai pengendali atau pengarah keterampilan dan pengetahuan yang akan dikuasai siswa. Nah, oleh karena itu, diusulkan sebuah solusi, yaitu aplikasi pembelajaran jarak jauh yang dapat dikembangkan oleh para pendidik, khususnya di pendidikan tinggi, yaitu Learning Management System yang salah satu jenisnya adalah Google Classroom. Ramadhani et al. 2019 dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Google Classroom merupakan pilihan LMS yang terbaik dikarenakan produk ini memiliki kelebihan yakni gratis untuk digunakan, mudah digunakan baik oleh pendidik maupun siswa. Berikut adalah daftar pustakanya. Sekian dari saya. Terima kasih. Bila ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sebelumnya terima kasih atas pemaparannya dari Saudara Kahfi Bustami. Untuk pertanyaan saya persilahkan 1 termin, 2 pertanyaan.
Silahkan kalau ada yang bertanya, bisa raise hand terlebih dahulu. Baik, Saudari Dia, silahkan sampaikan pertanyaannya. Saya Dia Ayu Widyaningrum, izin bertanya kepada penyaji, mengapa memilih Google Classroom daripada aplikasi yang lain? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih dari Saudara Dia. Untuk Saudara Kafid, silahkan langsung dijawab pertanyaan dari Saudara Dia. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator dan juga Saudara Dia atas pertanyaannya. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Mengapa saya memilih Google Classroom sebagai media pembelajaran pada gagasan tersebut? Seperti itu kan? Nah, saya memilih Google Classroom sebagai media pembelajaran karena Google Classroom memiliki banyak keunggulan seperti gratis, tanpa iklan, mudah digunakan oleh pemula, mudah juga untuk mengumpulkan tugas, dan juga mudah untuk membuat pengumuman. Dan kekurangannya itu sangat sedikit. Kekurangannya itu hanya pada tampilannya yang kurang menarik. Dari saya cukup. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain, saya persilakan. Iya, baik, silakan. Baik, saya juga izin bertanya kepada Saudara Bustami. Pertanyaan saya, apakah model tersebut bisa diterapkan di masa pembelajaran daring seperti ini? Terima kasih. Nah, pembelajaran tersebut dapat diterapkan dalam pembelajaran daring seperti ini. Namun, harus dievolusi seperti atau diinovasi seperti yaitu dibuat kelompok di mana setiap anggotanya itu rumahnya dekat atau tidak terlalu jauh, sehingga mereka tidak kesulitan dalam membuat proyek. Terus tetap menggunakan protokol kesehatan dan juga selalu berjaga-jaga atau tidak menimbulkan kerumunan yang begitu ramai. Terima kasih. Sekian. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, saya kembalikan ke Saudara Kafid Bustami untuk menutup pemaparan seminar pada kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya adalah nomor urut kedua, yaitu Saudari Dia Ayu Dianingrum. Apakah Saudari ada di sini? Ya, saya ada di sini. Baik, untuk pemaparan selanjutnya, saya persilahkan Saudari Dia Ayu untuk memaparkan hasil seminarnya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memungkinkan saya untuk mempresentasikan materi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan gagasan mengenai penggunaan media audiovisual berbasis Powtoon dengan model problem-based learning pada materi pesawat sederhana IPA SMP. Nah, untuk outline yang akan kita bahas, untuk Mohon maaf, Saudari Dia, apakah terkendala sinyal? Baik, saya pause mohon terlebih maaf. dahulu.
Baik, untuk outline yang akan saya bahas pada materi kali ini, yang pertama ada abstrak, kemudian yang kedua pendahuluan, yang ketiga miskonsepsi pada materi pesawat sederhana, yang keempat Powtoon sebagai media alternatif pada pembelajaran, yang kelima penggunaan media pembelajaran Powtoon dengan model problem based learning pada materi pesawat sederhana, dan yang keenam ada simpulan. Untuk yang pertama di sini ada abstrak. Nah, di masa pandemi ini tentunya dibutuhkan sebuah media pembelajaran yang efektif digunakan. Salah satunya di sini adalah Powtoon. Nah, Powtoon ini memiliki kelebihan di antaranya beragam fitur dan efek transisi yang menarik. Nah, Powtoon sebagai media pembelajaran alternatif yang digunakan pada pembelajaran jarak jauh ini diterapkan bersamaan dengan model pembelajaran berbasis masalah, karena masalah yang dihadapi anak itu dapat dikaitkan dengan kehidupan nyata. Nah, hal ini dapat meningkatkan minat terhadap materi pembelajaran. Selanjutnya, pendahuluan. Pembelajaran fisika terasa lebih menarik dengan adanya media pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan ketertarikan peserta didik pada materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Nah, di sini Suparno pada tahun 2013 telah melakukan wawancara dengan guru bidang studi IPA di SMP Negeri 9 Pontianak, dan melalui hasil wawancara tersebut diketahui persentase peserta didik yang memperoleh nilai ulangan harian di atas KKM pada materi IPA pesawat sederhana itu masih sedikit. Nah, hal ini dimungkinkan karena dapat memungkinkan adanya miskonsepsi pada materi pesawat sederhana. Nah, adanya miskonsepsi pada materi ini tentunya harus dilakukan tindakan, salah satunya itu alat bantu dalam proses pembelajaran berupa media. Nah, media pembelajaran ini diharapkan mampu menciptakan hubungan yang interaksi positif dalam pembelajaran. Dengan menggunakan media pembelajaran berbasis Powtoon dengan model problem based learning, dapat meminimalkan adanya miskonsepsi pada materi pembelajaran dan kemudahan dalam pemahaman materi yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya, miskonsepsi pada materi pesawat sederhana. Nah, di sini ada dua sumber yang telah melakukan penelitian. Yang pertama ada Satriana et al. Pada tahun 2019. Melalui penelitiannya dapat diungkapkan beberapa miskonsepsi yang dialami oleh peserta didik, diantaranya anggapan bahwa semua jenis tuas itu adalah sama. Dan kemudian pada bidang miring, keuntungan mekanis yang didapat akan semakin besar apabila ketinggian bidang diperbesar. Anggapan yang ketiga, semakin panjang lengan kuasa, maka gaya yang diperlakukan akan semakin besar. Yang keempat, keuntungan mekanis pada pengungkit merupakan hasil bagi gaya kuasa dengan beban. Dan anggapan yang kelima, keuntungan mekanis yang diperoleh pada semua jenis katrol adalah sama besar. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Huberti et al. Pada tahun 2020 ditemukan pada kelas 8D dan juga 8F SMP Negeri 1 Kalirejo mengalami miskonsepsi. Nah, salah satu miskonsepsinya itu pada subbab pesawat sederhana, yaitu bidang miring. Nah, miskonsepsinya itu seperti apa? Miskonsepsinya itu siswa menganggap bidang miring dengan ukuran lebih pendek dapat mempermudah pekerjaan dibandingkan dengan bidang miring yang ukurannya lebih panjang, karena mengira gaya yang diberikan akan lebih kecil. Selanjutnya, Powtoon sebagai media alternatif pada pembelajaran. Nah, mengapa saya memilih Powtoon dalam gagasan yang saya buat ini? Karena Powtoon itu adalah animasi berbasis web yang memungkinkan guru untuk membuat presentasi animasi dengan memanipulasi objek yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian dapat juga mengimpor gambar ataupun video, menyediakan musik dan rekaman suara yang dibuat oleh pengguna, yang hal ini dapat membuat proses belajar mengajar itu menjadi lebih menarik dan juga menyenangkan. Nah, selanjutnya dari Fitriani 2019,
Powtoon adalah alat yang pengoperasiannya itu mirip dengan PowerPoint, Impress, atau bahkan Prezi. Nah, untuk tampilan dari Powtoon ini, itu berupa slide sebagai tempat tulisan-tulisan. Selain itu, pada media Powtoon ini dimungkinkan adanya animasi dan juga penggabungan suara ataupun musik yang sudah disediakan dalam aplikasi ataupun juga dapat melalui sumber eksternal. Nah, hasil dari produk ini adalah gabungan antara tampilan dari presentasi PowerPoint dengan buku komik. Nah, selanjutnya ada penggunaan media pembelajaran Powtoon dengan model problem-based learning pada materi pesawat sederhana. Penggunaan media pembelajaran Powtoon di sini diterapkan bersamaan dengan model problem-based learning pada materi pesawat sederhana. Nah, mula-mula itu disajikan masalah-masalah yang terkait tentang pesawat sederhana, yang kemudian peserta didik diminta untuk mengamati dari sajian yang telah diberikan, masalah apa yang terdapat dalam sajian tersebut. Selanjutnya, peserta didik dapat menyampaikan pendapatnya mengenai permasalahan yang disajikan. Setelah siswa itu sudah menyampaikan gagasannya, guru dapat mengklarifikasi atau memberikan pembenaran dari masalah yang dihadapi pada sajian. Nah, contohnya, ini ada 2 slide. Untuk slide yang pertama di sini, ada seorang wanita yang meminta siswa untuk memperhatikan gambar yang ada pada slide tersebut. Nah, pada gambar yang ada pada slide itu terdapat anak perempuan yang sedang kesulitan dalam mengambil air pada sumur. Selanjutnya, wanita ini bertanya, apa masalah yang dihadapi anak tersebut? Nah, setelah melihat tayangan seperti ini, siswa itu diminta untuk mengamati seperti apa permasalahan yang dialami oleh anak perempuan tersebut. Nah, setelah siswa itu menyampaikan gagasannya, selanjutnya dapat dilanjutkan ke slide seperti yang ada di bawah, yaitu gambar anak laki-laki yang sedang menimba. Nah, di sini dapat terlihat bahwa anak tersebut itu tidak mengalami kesulitan seperti yang ada di gambar sebelumnya. Kemudian wanita tersebut kembali bertanya, nah anak tersebut itu lebih mudah mengambil air. Kenapa demikian? Nah, disinilah muncul penerapan dari model pembelajaran problem-based learning. Dalam mengurangi adanya miskonsepsi khususnya materi pesawat sederhana, Powtoon di sini dapat digunakan sebagai media yang menarik apabila jika dipadukan dengan model pembelajaran problem-based learning. Nah, untuk simpulannya, pemilihan media pembelajaran audiovisual berbasis Powtoon sebagai media pembelajaran sangat tepat apabila jika dipadukan dengan model pembelajaran problem-based learning pada materi IPA pesawat sederhana. Nah, dengan adanya media pembelajaran audiovisual berbasis Powtoon ini diharapkan dapat mengatasi miskonsepsi yang ada pada materi pesawat sederhana. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari Saudari Diah Ayu. Untuk selanjutnya, saya buka sesi pertanyaan, 1 termin dengan 2 pertanyaan. Silakan bagi yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Baik, Saudara Khalid Bustomi, silakan. Saya persilahkan untuk menanyakan pertanyaannya. Baik, izin bertanya kepada pemateri, apakah diterapkannya problem-based learning juga dapat mengurangi permasalahan miskonsepsi pada peserta didik tersebut? Terima kasih.
Baik, silahkan dari pemateri untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Kafid Bustomi. Baik, terima kasih kepada Saudara Hafid Bustomi untuk pertanyaannya dan juga moderator. Di sini saya izin menyampaikan jawaban dari pertanyaan yang telah disampaikan. Nah, untuk problem based learning ini merupakan salah satu bentuk pembelajaran konstruktivisme yang dapat dijadikan alternatif pembelajaran diterapkan dalam upaya mengatasi terjadinya miskonsepsi. Nah, siswa itu dimungkinkan belajar secara bermakna yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi melalui pemecahan masalah. Nah, problem based learning memiliki karakteristik yang mendukung untuk mengatasi adanya miskonsepsi, di antaranya yang pertama ada belajar dimulai dengan suatu permasalahan, memastikan bahwa permasalahan yang diberikan berhubungan dengan dunia nyata, kemudian mengorganisasikan pelajaran di seputar permasalahan, kemudian memberikan tanggung jawab yang besar kepada siswa dalam membentuk dan menjalankan secara langsung proses belajar mereka sendiri, menggunakan kelompok kecil, dan menuntut siswa untuk mendemonstrasikan apa yang telah mereka pelajari dalam bentuk penampilan. Baik, sekian jawaban dari saya. Baik, untuk selanjutnya saya juga izin bertanya kepada pemateri. Pertanyaan saya yaitu, apakah diterapkannya problem based learning juga dapat mengurangi permasalahan miskonsepsi pada peserta didik? Baik, silahkan pemateri untuk bisa menjawab. Mohon maaf, pertanyaan yang saya maksud, mengapa memilih Powtoon padahal Powtoon merupakan aplikasi yang berbayar? Baik, terima kasih kepada Saudara Rafika yang telah menyampaikan pertanyaannya. Di sini saya izin menjawab. Nah, Powtoon itu memang bukan aplikasi yang secara keseluruhan adalah gratis. Nah, namun untuk fitur-fitur yang disajikan yang ada pada Powtoon ini juga ada yang sudah gratis. Nah, untuk fitur yang gratis ini sudah dapat digunakan dan untuk kualitasnya juga sudah bagus. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya dari pemateri. Untuk selanjutnya adalah nomor urut ketiga. Karena sesi Zoom meeting ini terbatas, alangkah baiknya kita untuk masuk ke link berikutnya untuk melanjutkan sesi seminar ini. Baik, untuk semua teman-teman, saya persilahkan untuk meninggalkan link ini dan masuk kembali untuk melanjutkan seminar. Terima kasih. Baik, untuk melanjutkan sesi seminar pendidikan IPA selanjutnya, kita akan mulai pada urutan ketiga, yaitu saya sendiri. Izinkan saya untuk memaparkan seminar saya. Apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Baik, akan saya lanjutkan ya.
Judul yang saya ambil yaitu penggunaan media pembelajaran Scratch berbasis IoT pada materi klasifikasi makhluk hidup untuk anak slow learner. Saya sendiri Rafika Rahma Maulida, NIM 414-19050 dari Pendidikan IPA Universitas Negeri Semarang. Mohon maaf, macet-macet ya? Atau lancar? Lancar. Baik. Untuk selanjutnya yaitu ada outline. Outline-nya ada 1 abstrak, 2 pendahuluan, 3 pemanfaatan Internet of Things atau IoT, 4 media pembelajaran Scratch, 5 Scratch sebagai media pembelajaran IPA, dan ke-6 ada simpulan. Baik, untuk abstrak sendiri ada seiring berkembangnya dunia pendidikan dari generasi ke generasi, selalu ada perubahan kemajuan teknologi. Karena itu harus ada perbaikan dalam konteks pembelajaran, baik dari segi strategi maupun media pembelajaran. Dengan menggunakan Scratch, aplikasi yang merupakan pemrograman gratis yang cukup hanya untuk drag and drop saja pada blok warna yang sudah tersedia. Dengan berkembangnya Internet of Things atau IoT, Internet dapat digunakan sebagai media untuk belajar. Anak-anak lambat belajar atau slow learner sering disebut juga sebagai slow learner. Peserta didik ini membutuhkan waktu lebih lama dari kelompok siswa yang lain. Dan dengan memanfaatkan aplikasi Scratch di klasifikasi makhluk hidup untuk anak lambat belajar, diharapkan dapat membantu memfasilitasi proses pembelajaran. Artikel ini bertujuan untuk menentukan efektivitas menggunakan pembelajaran media berupa Scratch berbasis IoT materi klasifikasi makhluk hidup untuk anak-anak slow learner. Selanjutnya ada pendahuluan. Menurut Andy 2014, dengan berkembangnya Internet of Things atau IoT, maka internet pun bisa dimanfaatkan untuk keperluan lain yang mendukung pembelajaran, diantaranya yaitu dengan memanfaatkan internet sebagai pembelajaran teori maupun praktikum. Lambat belajar atau slow learner termasuk dalam anak berkebutuhan khusus pada bidang akademik. Penggolongan slow learner didasarkan apabila anak tidak berhasil mencapai tingkat penguasaan suatu objek belajar yang diperlukan sebagai syarat memahami objek belajar pada tingkat berikut. Oleh karenanya, anak slow learner membutuhkan waktu dan intensitas berlatih yang lebih banyak untuk mengulang materi pembelajaran tersebut agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan standar atau lebih optimal. Hal ini seperti yang ditemukan oleh Borah 2013 bahwa anak slow learner memiliki kemampuan kognitif di bawah rata-rata, namun tidak bisa disebut dengan cacat atau tunagrahita. Selanjutnya ada pemanfaatan Internet of Things. Internet of Things atau IoT dalam penerapannya juga dapat mengidentifikasi atau menemukan, melacak, memantau objek, dan memicu event terkait secara otomatis dan real-time. Pengembangan dan penerapan komputer, internet, dan teknologi informasi dan komunikasi lainnya atau TIK membawa dampak yang besar pada masyarakat, manajemen ekonomi, operasi produksi, sosial manajemen, dan bahkan kehidupan pribadi. Dalam dunia pendidikan, IoT dapat dimanfaatkan baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan, keamanan siswa, efisiensi waktu, dan masih banyak hal yang dapat dilakukan dari menggunakan IoT untuk keperluan dunia pendidikan. Salah satunya yaitu untuk pembelajaran interaktif. Dalam hal ini, IoT akan dimanfaatkan dalam pengaplikasian aplikasi Scratch guna memudahkan pembelajaran bagi anak slow learner. Selanjutnya ada media pembelajaran Scratch. Media pembelajaran secara umum adalah
Alat bantu proses belajar mengajar segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan belajar, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Menurut Lesmana Hartono, DKK 2018. Pemilihan media pembelajaran yang tepat tentunya dapat memengaruhi beberapa paham siswa dengan materi yang akan disampaikan. Aplikasi Scratch merupakan salah satu aplikasi pembelajaran interaktif yang berhubungan dengan konsep coding untuk usia dini dan pemula. Aplikasi ini akan sangat bermanfaat karena fitur dan model kerja aplikasi di dalamnya sangat friendly dan menarik. Aplikasi Scratch selain digunakan untuk pendidikan juga dapat digunakan para pengguna yang hobi mencoba untuk membuat proyek-proyek kemudian diupload di dalam Scratch melalui komunitas online untuk saling bertukar ilmu. Selanjutnya ada Scratch sebagai media pembelajaran IPA. Dalam artikel ini, media pembelajaran Scratch dipadukan dengan Internet of Things yang akan diaplikasikan dalam materi klasifikasi makhluk hidup. Berbagai penelitian yang telah dilakukan terhadap penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar sampai pada kesimpulan bahwa proses dan hasil belajar siswa menunjukkan perbedaan yang berarti antara pembelajaran tanpa media dengan pembelajaran menggunakan media. Oleh sebab itu, penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar sangat dianjurkan untuk mempertinggi kualitas pembelajaran termasuk di dalamnya media komputer. Penggunaan aplikasi Scratch ini sudah dilakukan penelitian oleh Lutfi Permatasari dan kawan-kawan pada tahun 2017. Metode yang digunakan penelitian yaitu teknik pengambilan data yang menggunakan 35 siswa. Data yang digunakan dalam penelitian berupa hasil belajar yang terdiri dari ketiga aspek yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Adapun contoh dari penerapan Scratch sebagai media pembelajaran IPA yaitu pada gambar berikut, pada gambar 1.1 yaitu tingkatan klasifikasi makhluk hidup dengan materi ada domain, kingdom, phylum, ordo, family, genus, dan spesies. Salah satu contoh pada penerapan Scratch yaitu bisa digunakan dalam media games ataupun post-test dan juga sekaligus materi. Jadi di dalam media Scratch itu bisa mencakup secara keseluruhan, baik dari materi, games, maupun penilaian dalam materi tersebut. Selanjutnya ada simpulan. Media pembelajaran yang menarik dapat meningkatkan minat dan belajar pada siswa slow learner. Dengan pemilihan media yang tepat, maka dapat memudahkan siswa slow learner dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. Penggunaan media Scratch yang berpenampilan menarik serta simpel dapat menjadi pilihan bagi guru untuk menyampaikan materi, terutama materi klasifikasi makhluk hidup yang memiliki banyak subbab di dalamnya. Pemanfaatan Scratch juga dinilai lebih efektif dan mengikuti zaman dengan berbasis Internet of Things atau IoT. Aplikasi Scratch memberikan kemudahan kepada siswa untuk memahami konsep materi dalam suatu pembelajaran. Juga aplikasi ini dapat menjadi sebuah alternatif untuk menjadikan suatu proses pembelajaran lebih menarik serta efektif. Baik, sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada forum jika ada pertanyaan dalam pemaparan saya. Saya persilahkan. Izin bertanya kepada pemateri. Baik, silakan. Jelaskan alasan mengapa saudara memilih aplikasi Scratch untuk siswa slow learner. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Menurut saya kenapa saya memilih aplikasi Scratch untuk anak slow learner karena ada beberapa kelebihan dari aplikasi Scratch, yaitu salah satunya tampilan Scratch yang lebih menarik dan gambar yang lebih interaktif, serta hasil proyek yang dapat diunggah secara langsung, kemudian proyeknya secara real-time atau secara langsung, dan ada tool atau pilihan kode atau coding yang banyak serta ramah untuk anak-anak maupun untuk pemula,
Dan yang terakhir ada panduan lengkap untuk orang tua baik guru dalam pelaksanaan Scratch. Selanjutnya juga aplikasi Scratch ini adalah aplikasi yang gratis serta sudah lengkap yang di dalamnya dapat mencakup semua hal baik dari materi, games maupun penilaian dalam melaksanakan suatu pembelajaran. Jadi lebih interaktif serta lebih hemat waktu tentunya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya silahkan jika ada pertanyaan. Saya, Dia Ayu Dianingrum, izin bertanya kepada saudara Rafika. Untuk pertanyaan saya adalah, apakah dengan diterapkannya media Scratch bagi anak slow learner ini dapat menjadi alternatif bagi pembelajaran IPA? Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya izin menjawab. Sebelumnya, anak slow learner membutuhkan sebuah media yang lebih interaktif dan lebih menarik bagi mereka. Jika sebelumnya pada materi-materi yang kebanyakan ada di sekolah hanya menggunakan media PPT atau hanya video biasa, dengan menggunakan Scratch ini bisa menjadi salah satu alternatif bagi guru untuk menerapkan materi yang akan disampaikan, terutama pada materi klasifikasi makhluk hidup yang di dalamnya banyak sekali subbab yang membuat anak-anak, terutama anak slow learner itu sedikit kebingungan atau membutuhkan waktu yang lebih lama dalam memahami materi tersebut. Jadi dengan menggunakan aplikasi Scratch yang lebih menarik dan lebih simple atau ringkas, dapat menjadi salah satu alternatif bagi guru atau sekolahan maupun anak-anak untuk menjadi media pembelajaran pada proses pembelajaran. Mungkin itu jawaban dari saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri pemaparan dari saya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk forum seminar pendidikan IPA ini sudah memaparkan semua dan sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka untuk selanjutnya yaitu masuk ke sesi penutupan. Sebelum menutup acara seminar pendidikan IPA tahun 2021 ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Saya Rafika Rahma Maulida sebagai moderator serta pemateri. Mohon maaf jika ada kesalahan dan ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.